Sekarang belum ada, tidak berbasis komunitas. Pemerintah Jakarta itu membangun Jakarta itu basisnya tentang komunitas. Modalnya oke, APBD kita. Mari APBD kita beli. Gimana persen? Kekuatan dari situ ada berapa? Oh, pengusaha memiliki fasilitas. Contoh, waktu zaman Ansar anak muda itu dikasih apa namanya gelagah. Kalau orang yang tua-tua kayak kita ingat sekali bahwa waktu itu gelagah remaja atau gelagah olahraga itu oleh arisan itu dikurang. Yang besar tadi gelagah remaja karena itu bukan hanya olahraga, macam-macam. Setelah itu ganti gubernur, gelagah remaja tidak apa yang diperhatikan? Mall. Lalu sekarang mana-mana ada tanah kosong dikit aja mall. Supaya apa? Memfasilitasi pedagang. Pedagang apa? Pedagang yang bisa nyewa di mall. Nah, artinya itu apa? Artinya anak-anak kita yang dulunya memanfaatkan gelagah remaja, misalnya anaknya yang suka menari, ada yang suka apa, dia menarinya di gelagah remaja. Dan semua belajar dari pulang-pulangnya sudah lebih pintar. Sekarang nggak ada. Gelagah remajanya udah nggak terlalu aktif, akibatnya untuk kawinan yang sekarang. Lalu anak-anaknya kemana? Ya anaknya jadi ke mall semua. Nah, kalau anak ke mall bedanya sama anak ke gelagah remaja apa? Beda. Itu mau belajar. Nah, kalau ke gelagah remaja belajar menari, belajar apa macam-macam. Kalau ke mall nongkrong karena nggak punya duit. Betul. Cuma ngeliat doang, pulang lapar, kosong semuanya kasihan. Jadi anak-anak kita yang ada semakin frustrasi, akhirnya semakin nakal. Nah, makanya kalau orang membangun Jakarta, apakah berbasis komunitas atau tidak? Kalau nggak berbasis komunitas ya seperti tadi. Pikirannya, oke, Jakarta akan maju kalau mallnya banyak. Sebab kalau mall banyak orang kaya, perusahaan masuk, bayar pajak, bayar mall, duitnya tambah banyak. Jakarta membangun. Artinya hanya penghasilan Jakarta makin banyak. Tapi keadaan RT RW gara-gara tidak ada gelagah remaja yang gratis itu, akibatnya mereka anak nakal, orang tua jadi pusing. Nah, harus perhatikan komunitas. Tapi kalau saya gubernur, mudah-mudahan begini. Amin. Udah tua begini. Amin. Masih muda kok Pak. Kelihatan. Orangnya nih Pak. Loh, mari kita bangun dulu nih komunitasnya. Apa maksudnya? Loh, kita bikin komunitas itu fasilitas begini, supaya yang maju itu belajar. Iya, masyarakat. Begitu. Iya, kok namanya berbasis komunitas, bukan basisnya apa? Duit ada di mana nih duit? Ya, duit ada di orang kaya. Basisnya bisnis Pak. Nah, kalau pikirannya salah, duit ada di mana? Mari kita fasilitasi, pasti keluar duitnya lebih cepat. Nah, itu pembangunan yang tidak berbasis pada komunitas. Makanya kita mengusulkan pembangunan itu berbasis komunitas. Ya, oke. Silakan dipelajari sendiri. Lanjut. Nah, oke. Ini ada contoh ya. Kelihatannya sederhana. Pembangunan komunitas
dan pembangunan di komunitas. Ingat ya, nanti siapa yang bisa menentukan bedanya apa pembangunan komunitas dengan pembangunan di komunitas, bedanya apa? Ibu, bedanya apa pembangunan di komunitas dengan pembangunan komunitas? Siapa bisa? Termasuk ibu yang ngadep ke jalan terus dari tadi. Apa Bu? Pembangunan komunitas dengan pembangunan di komunitas. Di komunitas itu pembangunan yang dibikin di suatu komunitas tertentu, ya kan? Di komunitas tertentu. Kalau yang pembangunan komunitas berarti untuk berbagai macam komunitas. Wah, intinya ya, intinya begini. Kalau di komunitas saya ada pembangunan di komunitas saya. Bukan. Nah, artinya apa? Oh, sekarang sudah ada itu Alfamart. Dulu ada Alfamart, sekarang ada 10. Jadi nanti kan komunitasnya jadi apa namanya yang terang, Bapak suka. Enggak Pak, karena kasihan orang-orang kecil itu. Iya. Jadi kalau kita cuma bilang ada pembangunan di komunitas, memang ada pembangunan di komunitas. Tapi kalau pembangunan komunitas Untuk masyarakat. membangun supaya semua orang bisa Menikmati. Makanya kita harus membedakan pembangunan. Kalau ini pembangunan di komunitas dibangun, tapi ya siapa yang masyarakatnya lebih kompak. Oke, lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga nanti tolong direnungkan. Terutama kalau topik. Nah, baca-baca ini nanti kan ngantuk ya. Oke. Apa yang akan kita lihat? Bagaimana membuat RT RW menjadi sel. Nah, kita kembali ke yang tadi. Menjadi sel yang kuat bagi masyarakat Kota Jakarta. Jadi nanti yang apa karena Kota Jakarta? Satu, melakukan pengembangan daya RTM. Dua, melakukan pengembangan kemandirian RTM. Wah, kayak apa itu? Ya. Warga mampu membedakan kebutuhan dengan keinginan. Anak muda. Nah, masih muda toh? Apa bedanya keinginan dengan harus. Ya. Intinya kalau namanya kebutuhan harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi pasti terjadi. Kalau keinginan Bisa nanti. Itu gaya hidup ya. Waktu kita sampai azan. Rasanya berapa menit lagi? 15 menit. Hah? 15 menit. Jadi gini, bapak-bapak kepengen apa ya? Namanya cuma kepengen ya. Oh, kepengen tolong dong diperbaikin Pak. Balai RW, bukan balai RW lagi apa? Tempat jaga malam tuh apa namanya? Pos RW. Wah, supaya apa? Enak dong kalau malam-malam ngobrol di sana. Keinginan. Tapi kalau ibu apa yang diinginkan? Saya sih butuh apa? Ya, air bersihnya supaya diperbaiki karena anaknya bayinya, nah itu kebutuhan ya. Jadi nanti para pemimpin tolong minta sesuatu pegangnya aja keinginan ini kalau kebutuhan apa itu harus bisa. Kita nggak cepat ya. Kayaknya lobet. Nah ini yang penting harus ada organisasi. Ibu mau jadi ketua RT yang hebat, ketua RW yang hebat,
Bukan ibu atau bapak sibuk sendiri nggak karu-karuan, bingung malah nggak jadi apa-apa. Mengorganisasi ini apakah anak-anak di organisasi susah Pak? Ya dijalani supaya terjadi anak nih anak-anak jalan ke organisasi Karang Taruna. Jalan Pak. Ya, jalan-jalan. Jalan di sini Nah, oke, alhamdulillah kalau jalan. Tapi itu penting sekali. Ibu-ibu organisasi buat organisasi itu betul-betul efektif untuk membangun kesehatan. Jadi bapak-bapak pemimpinnya harus terorganisasi. Bagaimana caranya? Nah, kepengen ada khusus organisasi baru ada nanti. Tapi yang penting jangan bapak ibu sibuk sendiri. Bapak ibu ini jalan harus terorganisasi. Oke? Nah, ini. Apa karena saya terlalu bersemangat ya? Wih, keren banget kok. Apa kok? bagus Pak. Apa nanti semangat saya satu itu supaya coba-coba. Kan masih muda Prof. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong ibu tahu sih umur saya 60-an 70 ya Pak, 70 lebih kali. 63-an kali ya Pak. wah hampir. Hampir Pak. 4 sampai 1 bungkus. Kalau bisa makan tidak ada udah apa belum nih? Udah, bentar. Udah? Bentar. Itu Beneran sih. Oh, yang ini. Oh, tapi lo kan sih ya. Itu buat online. terus aja ini biar online-nya. Oh terus ya. Oh ya udah. Oke terus ya. Nah oke. Jadi nah ini penting juga ini buat ibu-ibu RT dan bapak RW dan segala macam ya, bahwa kemampuan mengajukan usulan proposal. Bagaimana membuat proposal? Tapi ini kan harus dipelajari juga ya. Nah nanti ya bisa kontak aja. Wah kita membutuhkan proposal bagaimana dan seterusnya. Tapi ini penting karena proposal itu yang membutuhkan ada dengan mudah-mudahan pemerintahnya mendengarkan, tapi kan kita sudah mengajukan proposal. Atau musyawarah tadi, tapi kan kita tahu musyawarah juga masih perlu direvisi dengan kenyataannya. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini ya. Kita membuat modal yang kita kembangkan. Nanti Pak Ebu bilang modal apa kita nih modal yang kuat. Jangan gitu. Nah inilah makanya perlu ini ya kayak gini. Modal itu bukan hanya modal duit, modal dengkul. Kita punya cuma dengkul doang. Itu kalau dengkul sampai Pak Ebu. Ini modal duit kagak punya. Dengkulnya doang, dengkulnya aja juga udah. Nah, apa modal lain kalau secara sosial? Namanya modal sosial. Apa artinya modal sosial ini? Artinya semua energi yang ada pada setiap masyarakat perorangan bisa nggak disatukan menjadi satu kekuatan. Jadi kan menyatukan jadi satu kekuatan syaratnya bakal secara sosiologis nomor 1 harus ada saling percaya. Ternyata kepercayaan kan ada di dalam keluarga ya. Istri bapak masih percaya sama bapak, nah itu penting. Bapak juga percaya sama istri saya penting sampai ke anak-anak. Jadi kepercayaan itu penting kan? Ya, itu.
Katrin ini loh, istri saya. Jadi jangan bilang, manja amat sih bapak jangan istri saya. Ibunya itu harus percaya pada saya. Kalau dia nggak percaya pada saya, kacau banget. Saya juga harus percaya sama dia. Jadi kita percaya. Mana mengembangkan kepercayaan? Ya bapak itu tahu percaya karena kepercayaan bisa yang paling akal dan kepercayaan yang paling besar biasanya itu kelompok yang paling katakanlah saya Pak, kita agamanya sama, kita majelis taklim, kita percaya banget. Nggak bisa Pak itu. Ya jangan lupa. Cuma kita bisa percayanya sama teman-teman sesama majelis taklim dulu. Nah, yang lainnya bagaimana? Nah, makanya itu yang namanya. Nih, saya kasih tahu ini ya. Namanya boarding. Boarding itu kelompok intim yang paling kecil. Yang paling kecil namanya boarding. Kelompok yang paling akrab, pasti kekuatan ikatannya besar. Ingat, makanya yang lebih gede lagi. Ikatannya itu yang namanya bridging. Bridging itu artinya bridge itu jembatan. Yang menjembatani antar yang kalau ini ada majelis taklim, ini ada tempat berdoa, apa kumpulan doa. Ini boarding, kuat enak. Tapi kalau nggak di bridging, bahaya. Iya, karena kalau boarding kuat, malah tawuran sama yang lain. RT juga kalau sama kuat tawuran sama RT lain. Makanya tugas kita semua belum selesai. Makanya kayak organisasi jangan berhenti pada RT atau kemampuan yang terakhir bukan hanya bridging tapi linking. Linking itu artinya yang menghubungkan lebih atas lagi. Jadi harus seluruh RW kita udah kuat. Itu udah bridging kan? Karena kalau RW kuat berarti RT bisa disatukan percayaannya. Sudah bridging. Tapi bridging ini kurang kalau dia tidak punya link ke atas. Link ke atas itu apa? Ini tergantung kita semua, terutama kepemimpinan. Bisa nggak? Tergantung link. Bukan bahkan bisa memperhatikan atau pengusaha bisa nggak menarik perhatian di RW kita kan ada pengusaha. Jadi kalau kita bisa melalui orang RW kita bisa cari cantolannya. Cari pasti ada. Nah, jadi ini ya, nanti dipelajari lagi ya. Nah, kalau modal fisik nggak tahu lah. Apa aja yang ada misalnya? Oh, kebetulan tempat kita dekat sama mall ya. Kita pakai apa tempat sakit atau kita bisa atau apalah. Ya, pokoknya yang fisik. Ini modal fisik ya. Dibaca. Terus lanjut. Nah ini modal fisik ya. Oke, terus modal manusiawi. Nah ini anak-anak kita itu semuanya sudah pintar atau belum? Pasti banyak yang kita bisa berorganisasi. Adik-adik kita yang nggak bisa sekolah, programnya apa ya? Kalau bersama-sama dibantu oleh ketua RT, oleh ketua RT bisa terjadi